وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita menuju ke Kitabul Haid, yaitu kitab tentang haidnya perempuan, dan di bab yang keempat disebutkan oleh Imam An-Nasa'i yaitu zikrul aqra, yaitu penyebutan dalam hadis tentang qur'. Kalau kita lihat di surat Al-Baqarah, di ayat berapa lupa, tapi ayatnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Sebelumnya ikhwan dan ummahat sekalian, di surat Al-Baqarah 228 ada istilah mutallaqah. Ada istilah mutallaqah. Mutallaqah itu adalah perempuan yang ditalak. Ya, perempuan yang ditalak. Namanya janda ya, dari segi mekanisme atau sebab jandanya itu kan ada dua. Imma janda cerai, pisah gitu. Imma janda cerai atau pisah, ya. Atau janda karena bubar akad, atau janda karena mati suaminya gitu. 3 global sebab perempuan menjadi janda. Pertama, karena talak. Masuk juga dalam khulu, kita masukin aja. Khulu itu gugat cerai. Kemudian janda karena fasakh aqdin nikah. Yang kedua karena dibubarkan akad nikahnya. Dan yang ketiga karena mati suaminya. Ya, karena mati suaminya. Taib. Kalau janda cerai itu masuk ke dalamnya baik cerai pertama, kedua atau ketiga, juga masuk ke dalamnya cerai karena khulu', gugat cerainya istri ke suami, karena ada iwad, ada yang diberikan oleh istri kepada suami sebagai timbal balik dari perceraian kepada suami. Ini perpisahan, cerai, pemisahan. Kemudian yang kedua tadi karena apa? Karena fasakhu aqdin nikah, dibubarkan akad nikah. Ini ada beberapa sebab. Pembubaran akad nikah itu bukan cerai. Dia namanya fasakh, dibatalkan akad nikah. Ada beberapa sebab. Mungkin yang pertama karena ternyata masih senasab atau sepersusuan. Masih senasab atau sepersusuan, maka wajib dibubarkan ketika diketahui bahwasanya ini senasab atau sepersusuan. Ya, ternyata suamiku itu ibu susunya sama aku waktu masih bayi dulu gitu. Maka ketika tahu itu dibubarkan itu akadnya. Ya. Bukan talak, dibubarkan akadnya. Udah harus langsung pisah langsung. Karena mahram. Enggak boleh ngapa-ngapain, ya enggak boleh gitu-gituan gitu. Mahram kok gitu kan. Ya saudara, sepersusuan. Atau karena apa? Fasakh akad nikah ini karena melanggar syarat yang telah disepakati sebelum akad. Melanggar syarat sah yang telah disepakati sebelum akad. Maka itu boleh si istri minta dipisah. Maksudnya dibubarkan ya. Seperti apa? Misal istri ini mengatakan, saya mensyaratkan kalau kamu mau nikah sama saya, maka kamu harus menafkahi saya 5 juta per bulan. Ya, dan dia setuju dengan syarat tersebut. Bahkan tertera dan ada materai gitu. Ya, saking sekarang banyak laki-laki yang malas nafkahin gitu. Maka perempuan ini harus dengan cara itu gitu.
Maka kemudian di bulan keberapa si laki-laki itu nggak memenuhi nafkah tersebut padahal dia mampu. Beda halnya kalau dia nggak mampu, sakit atau memang qadarullah belum dapat kerjaan lagi. Nggak, dia mampu, ada uangnya tapi dia nggak mau ngasih 5 juta per bulan. Maka perempuan ini boleh sebenarnya bukan menggugat cerai sebenarnya, tapi meminta kepada hakim untuk membatalkan akad ini karena tidak memenuhi persyaratan yang telah kita setujui. Iya, kalau di pengadilan itu nggak bakal mau diterima kecuali harus ada berkas dan bukti. Itu ya. Itu berupa apa tadi, materai, keseriusan, dan mungkin kalau bisa saksi dan seterusnya. Nah, maka ini pembubaran akad nikah sebenarnya namanya. Ya. Atau pembubaran akad nikah disebabkan murtad. Disebabkan murtad. Ya, maka ini bubar akad nikahnya. Seperti itu. Tapi ini bukan cerai gitu loh. Ini bukan cerai, maka ketika bubar ini tidak ada hitungan cerai satu, enggak talak. Iya, enggak talak ini. Artinya kalau tuh salah satu mereka kemudian masuk Islam lagi, boleh nikah lagi enggak? Boleh, asal dengan akad baru. Taib, dan yang ketiga karena mati suaminya. Nah, sekarang talak yang berkonsekuensi tarabbusu arba'ati ashhur. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang ditalak oleh suaminya itu melakukan tarabbus di masa iddah, yaitu menunggu di masa iddah selama 3 kali quru. 3 kali quru. Nah, quru atau jamak dari qar ini apa maksudnya? Ulama beda pendapat. 3 quru ini, pendapat pertama maknanya 3 kali masa haid. Pendapat kedua 3 kali masa suci. Ini dari zaman klasik dulu sampai sekarang masih berbeda pendapat para ulama. Nah, Al-Imam An-Nasa'i di kitab Sunan Nasa'i ini, beliau lebih condong berpendapat ke pendapat bahwa quru itu haid. Apa dan itu yang sahihnya juga pegang pendapat ini. Apa sih konsekuensinya Pak Bu kalau misalnya orang yang ditalak, perempuan ditalak itu masa iddahnya 3 kali masa haid? Begini. Ini talak dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan hamil. Kalau talak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai ngebrojol atau keguguran. Kalau misalnya dalam keadaan normal, suci, biasa gitu, terus ditalak, maka setelah ditalak nunggu 3 kali masa haid. Gimana mas? Misalnya hari ini ditalak si perempuan ini oleh suaminya. Saya ceraikan kamu sekarang. Kata istrinya, oke, fine, gak apa-apa. Itu yang aku tunggu-tunggu gitu. Masya Allah, asik ya kan. Kemudian seminggu kemudian dia kena masa haid. 1 seminggu kena masa haid. 1 minggu, 10 hari lah masa haidnya. Lama kelamaan lah, 7 hari lah gitu. Taib. Ini tanggal berapa sih Pak? 23. Anggap awal dari bulan Desember kena haid. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Ahad sampai Sabtu depan. Desember. Oke. Nah, ini perempuan termasuk yang sudah tidak punya siklus normal lagi haidnya. Dia enggak rutin lagi, maksudnya enggak tiap bulan segitu-gitu gitu, enggak. Dia yang udah mulai ancur-ancuran gitu loh, karena kemarin sesar atau gimana gitu kan. Maka di pekan ke-4 Desember haid lagi dia. Dan itu haidnya 5 hari doang misalnya. Jadi 25 Desember dia selesai haid kedua. Nah ini. Januari tahun depan ternyata tanggal 11 dia haid lagi misalnya. Tanggal 11 dan selesai tanggal 15 Januari. Nah, tanggal 15 ketika dia selesai haid dan belum dirujuk oleh suaminya, baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan, baik dengan teks maupun dengan lisan, nggak ada sama sekali, maka dia wajib untuk
pulang ke rumah orang tuanya, nggak boleh lagi serumah dengan suaminya karena dia udah lepas sekarang, bukan jadi istrinya lagi. Kecuali kalau suaminya numpang di rumah dia. Suaminya lah yang keluar, masa dia yang keluar dari rumah dia kok. Suaminya di rumah mertua. Saya ceraikan kamu di rumah mertua kayak gitu. Oh, mertua masih hidup, lengkap lagi tuh. Orang kaya lagi. Saya ceraikan kamu. Ya. Harusnya di tempat lain kayak gitu ya. Atau pindah dulu baru ceraiin gitu kan. Pindah ceraiin. Terus habis itu ketika udah selesai masa iddah, 3, Mas, aku udah selesai masa iddahnya. Udah 3 kali selesai, udah bersih nih. Ya udah, kamu sana pergi. Lah sih, mertuanya lah. Makin ngelunjak nih anak gitu kan. Yang harus pergi siapa kalau sekarang? Ya itu, ya suaminya lah. Dan pada asalnya jangan kayak gitu. Ya suami jangan di situ, pergi. Ya, dari awal emang harusnya dia punya kediaman sendiri bersama istrinya. Jadi itu namanya quru. Ya, quru itu adalah masa iddah, masa haid. Dari itu hitungan yang mudah-mudahan lebih tepat gitu loh. Kalau misalnya si istri ini ditalak pas lagi haid, ini menjadi khilaf lagi di antara ulama, beda pendapat. Ada yang mengatakan ini talak semua mengatakan ini talak bid'i namanya, ini talak bid'ah. Cuman masalah sah atau enggak talaknya itu yang menjadi beda pendapat di antara ulama. Ada ulama yang mengatakan ini tidak sah talaknya karena bid'ah. Maka enggak dianggap talak. Lah terus apa dong? Ini masuk laki-laki yang mentalak istrinya di masa haid dan tidak sah talaknya. Ini dikhawatirkan masuk dalam kafar, dalam seperti sumpah. Sehingga laki-laki ini apa? Bayar kafarat sumpah. Ya begitu. Sebagian ulama mengatakan sah talaknya. Maka nunggu 3 kali masa haid. Nah ini menjadi masalah. Masa haid ini dimulai di mana nih? Apakah di masa haid itu nomor pertamanya atau gimana? Ini khilafnya antara ulama. Antum pilih mana, Pak? Ya jangan pilih ya. Kalau bisa jangan ditalak lah. Sian ya. Taib. Kita menuju hadis. Akhbarana Rabi' bin Sulaiman bin Daud bin Ibrahim qala hadatsana Ishaq. Langsung ke Aisyah radhiyallahu anha. Inna Umma Habibah bint Jahsh allati kanat tahta Abdurrahman bin Auf. Ada ummahat sahabat Nabi namanya Ummu Habibah binti Jahsh. Beliau istrinya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Wa anna ustuhidat wala tathur, bahwasanya Ummu Habibah ini beristihadah, keluar darah istihadah terus menerus. Sehingga tidak suci-suci gitu. Fadzakara sya'naha fadzukira sya'nuha li Rasulillah SAW. Maka perkara ini pun dilaporkan ke Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Jadi perempuan ini itu Ummu Habibah binti Jahsh itu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun mungkin keluar terus darah istihadah dari kemaluannya. Maka kata Nabi SAW, kalau kayak gitu mah laisat bihaidah. Hal seperti itu bukan haid, itu istihadah. Innama walakinnaha raqdatun minar rahim. Itu ada suatu gesekan dari rahim dan itu adalah penyakit. Ya. Maka apa terus treatment yang harus dilakukan berkaitan dengan salatnya, gitu loh. Maka kata Nabi SAW, litanzur qadra qur'iha allati kanat tahidu laha. Maka hendaklah dia melihat atau dia lihat zaman dulunya. Kadar qur'iha, haidnya, kadar durasi haidnya dulu ketika dia masih haid normal. Bisa dipahami jemaah? Dari misalnya ini perempuan udah berbulan-bulan keluar terus darah dari kemaluannya. Netes atau apa, flek atau banyak lah pokoknya. Dan terus-menerus begitu, nggak berhenti-berhenti. Ini kasusnya seperti itu. Lah kan ini kan berkaitan sholat gimana ya, sholatnya yang mana yang sah, yang mana yang boleh, mana apa gimana gitu. Maka kata Nabi SAW, itu bukan haid. Dan treatmentnya adalah terhadap sholatmu, coba
Kamu ingat dulu sebelum terkena penyakit istihadah ini, dulu keluarnya darah haid siklusnya kayak gimana? Tanggal berapa aja? Dan berapa hari kebiasaannya? Jadikan itu sebagai hukum untuk sekarang. Ya, misalnya dulu waktu saya belum ini istihadah mungkin karena ada penyakit atau karena habis lahiran kok kayak gini sekarang misalnya. Dulu sebelum saya hamil yang terakhir itu kisaran tanggal 1 sampai tanggal 8. Biasanya 8 hari. Ya udah. Jadikan itu sebagai patokan. Tapi pakai kalender Masehi boleh enggak? Boleh. Karena emang dulu kebiasaannya pakai kalender Masehi, ya udah. Patokannya gitu aja enggak apa-apa. Walaupun lebih afdal pakai kalender Hijri. Cuman kan dulu kan enggak pakai kalender Hijri. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, yang dulu-dulu lihat data biasanya kan perempuan ada aplikasi apa tuh? GoFood gitu kan ada. Alpha Express ada apa gitu kan. Nah, dia di aplikasi dulu catatan-catatan tahun-tahun lalu. Oh ternyata tanggal sekian, kok dihijriahkan sekian-sekian. Oh ya udah, kalau bisa sekarang dihijriahkan juga. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah Masehi nggak apa-apa. Jadi kan yang waktu dulu tuh hukum untuk sekarang tanpa melihat jenis darahnya lagi. Jadi tanggal 1 sampai 8 itu haid. Tanggal 9 ya udah nggak haid lagi. Tapi keluar istihadah. Tetap wajib sholat. Ya gitu. Faltatrukis sholah, maka tinggalkanlah sholat ketika lagi masa haid tersebut. Thumma tanzur ma ba'da dzalik faltaghtasil 'inda kulli sholah. Kemudian dia lakukan sebagaimana biasa orang haid gitu kan. Sampai selesai masa haid baru dia mandi. Tapi di sini dalam riwayat di sini maka hendaklah dia mandi untuk setiap sholat. Ini tidak wajib. Mandi untuk setiap sholat tidak wajib. Hanya anjuran semata. Kalau yang ini. Karena kalau perempuan istihadah. Setiap mau sholat fardu mandi dulu. Bersihnya luar biasa itu. Ya. Jadi ini enggak dibebankan sampai sebegitunya. Dia mandi haid iya. Setelah selesai durasi normalnya haid dia. Tapi setelah itu kalau dia mau mandi untuk setiap sholat boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya. Kemudian dalam hadis berikutnya riwayat Aisyah juga anna ibnata Jahash yaitu Fatimah Ummu Habibah kanat tustahad 7 sinin. Oh di sini riwayat ini 7 tahun. 7 tahun istihadah. 7 tahun. Dan ini tahun ke-7 baru nanya ke Nabi SAW. Ini menunjukkan, dan Nabi SAW enggak langsung ngomelin dia. Kenapa baru sekarang lu ngomong? Enggak, itu mah babe-babe Betawi gitu. Lu gimana sih lu? Lu mau beragama apa enggak sih lu? Enggak, Nabi enggak gitu. Nama orang awam enggak ngerti. Ya. Atau mungkin ketika itu syariat yang seperti ini itu baru terbit gitu loh. Jadi baru mengerti. Maka kata Nabi SAW itu bukan haid. Innama huwa irq, itu darah kotor, darah penyakit ya. Maka Nabi SAW fa'amaraha an tatruka shalah qadra aqra'iha wa haidatiha. Maka Nabi SAW menyuruh Fatimah atau Ummu Habibah binti Jahsh ini untuk meninggalkan salat di hari-hari sekadar dulu ketika dia haid. Tanggal berapa sampai tanggal berapa dan berapa hari itu kayak dulu aja. Wa taghtasil wa tusalli, dan kalau udah selesai haid mandilah kemudian baru salat. Nah, di sini dalam kalimat di sini dihikayatkan oleh Aisyah fa kanat taghtasilu 'inda kulli shalah. Nah, beliau ini yaitu Ummu Habibah binti Jahsh itu mandi di setiap salat. Memang ini perintah Nabi SAW di hadis sebelumnya, tapi ini tidak wajib dan memang beliau lakukan karena inisiatif beliau untuk melakukan yang sunnah ini. Cuman tidak wajib, ya. Nah, kemudian hadis riwayat berikutnya, kali ini hadis riwayat Urwah bin Zubair, anna Fatimah binta Abi Hubeish. Nah, ini ada perempuan lain lagi, Fatimah binti Abi Hubeish, sahabat Nabi lainnya. Haddatsathu, yaitu menceritakan kepada Urwah bin Zubair, annaha atat Rasulullah SAW, bahwasanya Fatimah binti Abi Hubeish itu mendatangi Rasulullah SAW, fasyakat ilahi dam, dia mengeluhkan keluar terus darah nih, istihadah.
Faqala laha Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata kepada Fatimah binti Hubaysh, innama dzalika irq, itu darah penyakit, bukan darah haid. Fanzuri, idza ataki qar'uki fala tusalli, maka kamu tunggu aja, lihat di sini. Kalau memang waktu haidmu sudah tiba, maka ya udah jangan sholat. Yaitu kembali dulu di masa-masa kamu masih normal. Kalau punya siklus yang normal, ya udah itu jadikan sebagai patokan untuk sekarang haid. Walaupun darahnya sama aja kelihatannya, tapi itu patokan haid. Begitu ya. Dan tinggalkan sholat di tanggal-tanggal itu. Wa idza marra qar'uki faltatahhari. Kalau misalnya masa haidmu telah selesai, maka bersucilah, mandi haid, thumma salli ma bainal qur'i ilal qur'i. Kemudian silakan kamu salat antara masa haid ke masa haid berikutnya, itu waktu buat salat fardu normal. Kayak orang haid biasa lah gitu. Cuman bedanya ini darah seperti darah istihadah semua. Bapak-bapak paham gak Pak materi ini Pak? Kita emang gak pernah haid, tapi kan kita harus tahu Pak. Nah kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, bukan dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ja'at Fatimah binti Abu Hubaysh ila Rasulullah SAW." Fatimah binti Abi Hubaysh datang ke Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Inni imra'atun ustahab." Ya Rasulullah, saya itu perempuan yang kena haid, kena istihadah afan. "Fala athhur," saya ini enggak suci-suci nih ya Rasulullah. "Afa ada'u shalah?" Apakah saya tinggalkan salat selama saya keluar darah istihadah? Maka kata Nabi SAW, "La, innama dzalika irq." Itu darah kotor, itu darah penyakit. Jangan tinggalkan salat. Itu bukan haid, walaysat bil haidah. Fa idza aqbalatil haidatu fada'i shalah. Kalau misalnya sudah masuk waktu haidmu normal dulu siklusnya seperti itu di tanggal itu, maka tinggalkan salat. Wa idza atbarat, kalau misalnya sudah selesai masa haid durasi tersebut, faghsili anki dam wa sholli, maka bersihkanlah darah itu dan salatlah. Itu mandi haid kemudian salat. Begitu. Itu metode, salah satu metode. Jadi kita selesai tanggalan haid, maka salat normal. Salat normal. Ya. Dan utamakan sekarang pakai apa tuh Pampers ya? Pakai apa? Softex ya, yang tidak bocor ya gitu. Oh iya, pembalut ya. Iya, kayak odol gitu ya. Iya. Tapi mau gimana udah disebut kayak gitu. Iya. Beli odol kan, beli aqua dong. Dikasihnya gunung gitu. Iya. Di endorse. Tapi kita menuju bab berikutnya, ada 2 hadis lagi insyaallah. Nah, ini menarik di sini. Jam'ul mustahadati bainas salatain wa ghusliha idza jama'at. Kan kita tahu ya, dianjurkan bagi perempuan yang terkena darah istihadah atau tidak ada darah istihadah pada kelaminnya, itu setiap mau salat dianjurkan mandi, silahkan. Tapi kalau enggak apa-apa. Nah, sekarang ada hadis yang menunjukkan perempuan yang kena atau mengalami istihadah boleh jamak salat. Gitu loh. Ini kan menunjukkan bahwa jamak itu lebih longgar daripada qasar. Kalau qasar salat yaitu 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 2 rakaat isya, itu eksklusif sebabnya, yaitu apa? Safar dengan jarak yang sudah diketahui lebih dari minimal safar dan tidak dalam rangka maksiat, itu baru boleh qasar. Nah, kalau misalnya jamak ini lebih luas. Bisa karena masyaqqah, yaitu kesulitan yang memang dimaklumi syariat. Bukan kesulitan semaunya dia gitu loh. Kayak misalnya dia mau sholat zuhur, aduh sulit nih, kenapa? Mager. Itu bukan sulit, emang entunya yang males gitu loh. Ya, tapi kesulitan seperti mau operasi. Ya. Bahkan mungkin sebagian dari ahli fikih juga membolehkan bagi yang memang dia mau ada hajat kondangan dengan pakai make up yang tidak memungkinkan dia untuk wudu nantinya. Itu mungkin bisa, tapi ana enggak merekomendasikan yang ini gitu. Kalau bisa antum perempuan nikahnya pagian aja. Biar enggak kena zuhur asar nanti repot lagi. Ya, ada kayak gitu kan. Ustaz gimana Ustaz kalau misalnya kita nikah, ini yang perempuan pakai make up apa tuh?
tebelnya itu berapa senti gitu. Iya. Sampai tebel banget tuh muka itu. Ya. Itu gimana kalau misalnya kena air wudu, itu buyar semua malah jadi serem saat gitu. Tapi kita nikahannya walimahannya tuh antara jam 2 sampai jam 5 gitu. Itu nanti asar gimana saat kan nggak mungkin juga gitu nanti jam 5 susah lah saat gitu. Ya iya sih susah sih emang sih. Emang kamu nggak bisa pilih hari jam lain gitu, nggak bisa gitu. Ya gimana coba? Udah settle, udah jadwalnya segitu gitu kan? Gimana Pak jawabannya Pak enaknya? Paling enak sih jawabannya, makanya lagian kamu nggak nikah sama saya gitu kan? Ya gimana jawabnya? Jamak takdim maksudnya maunya gitu. Sebenarnya ini karena hajat ya. Ada hajat gitu ya. Masyaqqah juga, kesulitan juga. Mungkin bisa, cuman anak kok kayak ngerasa nggak srek aja gitu loh. Bukan karena dia nggak nikah sama anak, bukan karena itu. Nggak sreknya karena gimana ya? Nggak bisa, nggak tahu lah Allah alam. Pak? Masya Allah. Ya jam 4 sampai jam 6 ya, berarti kan ya asar kena juga susah ya. Iya. Ya udah ganti cerita jam 3 sampai jam setengah 6 Pak. Pak Ade. Iya. Iya. Pak Ade butuh teman hidup juga nih Pak Ade. Iya, makanya beliau tuh udah pikir-pikir nikah gitu. Masa Pak Ade. Iya. Iya harusnya gitu Pak. Tapi kan keluarga kadang-kadang nggak mikir gitu Pak. Kadang-kadang nggak mikir gitu. Sebagian keluarga itu yang nentuin kan orang tua atau keluarga besar. Ya udah difikskan gitu. Ya yang korban mempelai ini, yang perempuan, aduh gimana nih? Ya udah bilangnya lu jangan kentut dulu lo, gitu aja udah. Gak bisa bakal kentut soalnya makanannya banyak banget ubi semua lagi gitu kan. Walimah ubi kayak enggak singkong sama ubi gitu. Iya nih ubi gitu loh ya kesian banget. Misalnya ya ini berat juga ini fatwanya. Oke, jadi jamak juga bisa untuk hal-hal seperti dia kesulitan buat sholat karena masih di atas mobil atau gimana, pulang kerja maghrib kena macet dan dia nggak menemukan spot untuk sholat. Ya dia nggak bisa ngapa-ngapa dari tengah jalan aja gitu. Itu bisa untuk dijamak. Bisa ya. Atau karena hujan bagi yang di masjid ya, karena hujan misal antum salat zuhur nih. Salat zuhur di masjid, tiba-tiba deras hujan nih. Enggak sampai asar, Pak. Enggak, ini masih zuhur nih. Habis rakaat keempat kita salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan zuhur, kan hujan nih. Jamak. Iya. Kata Imam, ayo kita jamak. Jamak apa Ustaz? Jamak takdim, ayo. Kita kan nggak safar, nggak harus safar untuk jamaah itu, kan ada hujan. Akhirnya sholat asar berapa rakaat Pak? 4 rakaat kan bukan safar, 4 rakaat jamaah. Setelah itu udah nggak usah banyak cincong, ayo. Karena kalau mau jamaah, itu apa? Cepetan gitu, jangan nunggu lama mikir lu, cari fatwa dulu, kemudian ngobrol diskusi dulu, akhirnya Bahtul Masail NU, kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ya asar dong habis itu ya. Udah cepet ayo bismillah ayo. Qomat lagi. Tapi itu bagian di masjid. Nah, selesai asar hujannya selesai. Selesai sholat asar patokan. Hujannya udah reda gimana tuh? Pulang kan? Kita sholat asar kan nanti? Enggak usah, enggak apa-apa. Karena udah melakukannya. Begitu. Tapi kalau mau sholat lagi, sholat asar datang enggak apa-apa. Iya, pas sholat lagi datang, semua jamaah yang tadi sholat jamaah takdim juga datang semua. Lah, kok datang juga Pak? Ragu saya gitu. Iya nggak biasa nih, kayak imamnya kita agak menyimpang dikit. Enggak kan? Itu ilmu emang intenya aja yang bahlul baru pertama kali kan gitu. Oke, kata Nabi SAW ketika ditanya tentang ini. Maka kata Nabi SAW, innahu irqun aid, itu anid, itu adalah darah penyakit gitu.
Maka wa umirat an tuakhira adh-dhuhra wa tu'ajjila al-'asra. Maka perempuan ini diperintahkan untuk mengakhirkan zuhur dan mengawali dan menyegerakan asar. Mengakhirkan zuhur dan mengawalkan asar. Ini ada dua pemahaman. Dan watak tasilahuma ghuslan wahidan, dan mandi untuk dua salat ini satu kali mandi aja. Kan dianjurkan kan setiap salat mandi. Tapi ini ada solusi dari Rasulullah pakai metode kedua. Metode yang lebih ringan lah insyaallah. Yaitu awal waktu zuhur nanti jangan salat dulu. Karena istihadah nanti jangan salat. Nanti nunggu akhir waktu zuhur. Ini pendapat pertama. Pendapat yang pertama. Akhir tapi masih di waktu zuhur. Masih waktu zuhur. Dan awal waktu asar, salat asar. Nah, mandi itu sebelumnya sekali. Jadi jamak di sini, jamak dari dalam artian satu mandi, dua salat, gitu maksudnya. Tapi di waktu masing-masing cuman apa? Ya ini akhir waktu, ya ini awal waktu gitu. Sama kayak tadi waktu akhiral maghriba wa ta'jil isya. Waktu ajil isya, yaitu si perempuan ini mengakhirkan maghrib di akhir waktu dan isya di awal waktu digabung dengan satu kali mandi sebelum salat maghrib. Kan asli kan kalau maghrib satu kali mandi, isya satu kali mandi. Wah itu kayak berat tuh. Ya udah, akhirkan maghrib ke akhir waktu, isya mepet di awal waktu, dan sebelum salat maghrib mandi. Gitu. Itu metodenya. Tapi ada juga yang memahami bahwa ini murni memang menjamak salat. Murni memang menjamak salat, walaupun ini tidak sesuai dengan zahir hadis. Tapi ada baiknya juga, boleh juga, yaitu baiknya di jamak takhir. Yaitu dia salat zuhur memang di waktu asar dan salat asar di waktu asar, jadi menjamak takhir dengan satu kali mandi itu boleh. Juga maghrib dan isya jamak takhir, maghrib di waktu isya langsung kemudian isya, tapi sebelum itu semua dia mandi dulu satu kali. Sunnahnya mandi dulu satu kali, gitu. Kalau nggak mandi nggak apa-apa. Maka ini menunjukkan bahwasanya istihadah, perempuan yang terkena darah istihadah itu dianggap perempuan yang terkena penyakit yang membuatnya sulit, sehingga dia boleh untuk menjamak salatnya menurut mazhab yang lebih, menurut pendapat yang lebih sahih berangkat dari hadis ini. Dan dikiaskan dengan itu, segala penyakit yang memang mempersulit keadaan solat, maka boleh menjamaknya. Seperti orang yang terkena penyakit salisul baul, yaitu orang kena penyakit kencing berantai, BAB berantai, atau dia ada di rumah sakit dan sedang terbaring, dan dia khawatir ini nanti nggak bisa wudu kalau misalnya dia ini, atau dia khawatir dia pasti ketiduran karena emang dibius atau disuruh banyak-banyak istirahat, maka dia boleh menjamak sholatnya. Diperkirakan aja gitu. Ya kalau kelewatan ya diqadha. Kalau nggak jamak terus kelewatan ketiduran ya dia qadha, nggak apa-apa. Al-muhim kondisi orang-orang sakit itu dalam Islam, kalau memang penyakit tersebut ada pengaruhnya terhadap kesulitan untuk menunaikan sholat dengan normal, maka dia bisa untuk menjamak sholat itu. Begitu. Ya terakhir juga hadis yang sama, ini Zainab binti Jahsh, Nah, aku berkata kepada Nabi SAW bahwa saya dirinya itu mustahadah, kena darah istihadah. Maka kata Nabi SAW, tajlisu ayyama aqra'iha thumma taghtasil. Tajlisu ayyama aqra'iha. Oh, disuruh udahan kayaknya udahlah. Ya kata Nabi SAW, hendaklah dia duduk di sini bukan duduk. Maksudnya dia tidak sholat di hari-hari ketika dia haid. Dulu waktu kebiasaannya haid, di tanggal-tanggal tersebut jangan sholat. Kemudian kalau sudah selesai, dia mandi. Wa tu'akhiru dhuhra wa tu'ajjilul asr. Wa taghtasil wa tusalli. Ya seperti tadi, sama seperti ini. Mengakhirkan asar dan mengakhirkan zuhur dan menyegerakan asar. Dan juga maghrib, isya seperti itu. Adapun untuk sholat subuh, wa taghtasil lil fajr. Untuk sholat subuh mandi satu terus sholat subuh. Karena sholat subuh tidak digabung dengan sholat lainnya. Ya begitu aku lihat ya. Alhamdulillah kita cukup telah memenuhi semua dari yang diinginkan dari materi pada hari ini insyaallah taala.
kita selesai materinya. Barakallahu fikum jami'an. Ada soal nggak ikhwan? Nggak ada. Udah puas kan? Udah? Udahlah. Masa masih mau lanjut? Ya udah kan? Tukang ketoprak aja udah pulang. Masa kita belum? Ya mungkin kita cukup sampai sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.